Pernah nggak lo berpikir seperti ini? Kenapa hidup gue nggak berubah? Padahal lo punya mimpi, lo punya target, lo tahu hidup yang lebih baik itu mungkin. Tapi entah kenapa, setiap tahun berlalu dan lo masih berada di titik yang sama. Banyak orang berpikir masa depan mereka hancur karena satu keputusan besar yang salah. Padahal kenyataannya bukan begitu. Masa depan jarang hancur karena satu kesalahan besar. Masa depan hancur karena kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Yang lebih berbahaya, kebiasaan ini terlihat normal. Semua orang melakukannya. Bahkan mungkin lo juga melakukannya sekarang tanpa sadar. Dan kalau lo tidak menghentikannya mulai hari ini, 5 tahun dari sekarang lo mungkin akan menyesal. Karena hidup yang lo jalani di masa depan dibentuk oleh apa yang lo lakukan hari ini. Jadi di video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan yang diam-diam menghancurkan masa depan lo. Dan percayalah, kebiasaan terakhir adalah yang paling sering membuat orang gagal mencapai potensinya. Kita hidup di zaman di mana perhatian menjadi komoditas. Setiap hari ada ribuan video baru, ribuan postingan baru, ribuan informasi baru. Dan tanpa sadar kita menghabiskan sebagian besar hidup hanya untuk mengonsumsi. Scroll TikTok, lihat Instagram, nonton YouTube berjam-jam. Tidak ada yang salah dengan hiburan. Masalahnya muncul ketika hidup lo hanya diisi dengan konsumsi. Lo tahu banyak teori, lo menonton banyak video motivasi, lo membaca banyak quotes inspiratif. Tapi hidup lo tidak berubah. Kenapa? Karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah hiburan. Banyak orang merasa produktif karena belajar, padahal mereka hanya merasa sibuk. Mereka tahu cara membangun bisnis, tapi tidak pernah memulai. Mereka tahu pentingnya olahraga, tapi tidak pernah bergerak. Mereka tahu pentingnya menabung, tapi tidak pernah mengatur uang. Ingat ini, lo tidak akan mengubah hidup dengan hanya mengonsumsi informasi. Mulailah menciptakan, menulis, belajar skill baru, membangun sesuatu, karena masa depan dibangun oleh orang yang bertindak, bukan oleh orang yang hanya menonton. Kita sering berpikir bahwa kita masih punya banyak waktu. Nanti aja. Besok mulai. Minggu depan lebih serius. Masalahnya besok sering berubah menjadi bulan depan. Bulan depan berubah menjadi tahun depan. Lalu tiba-tiba 5 tahun sudah berlalu. Hal paling berbahaya dari menunda bukanlah pekerjaan yang tidak selesai, tapi identitas yang terbentuk. Setiap kali lo menunda, lo sedang mengajarkan diri sendiri bahwa kenyamanan lebih penting daripada pertumbuhan. Semakin sering lo melakukannya, semakin sulit untuk berubah. Dan banyak orang akhirnya terjebak dalam siklus. Ingin berubah, menunda, merasa bersalah, berjanji memulai lagi, lalu mengulanginya, sampai akhirnya mereka percaya bahwa mereka memang tidak disiplin. Padahal masalahnya bukan kemampuan. Masalahnya adalah kebiasaan. Mulailah dari kecil, 5 menit belajar, 10 menit olahraga, 1 halaman buku, karena tindakan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada motivasi besar yang hanya bertahan 1 hari. Ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan banyak orang. Kadang masalah terbesar dalam hidup bukan kurangnya bakat, bukan kurangnya uang, bahkan bukan kurangnya motivasi, tapi lingkungan tempat lo tumbuh setiap hari. Pernah nggak lo sadar kalau kebiasaan orang-orang di sekitar lo perlahan menjadi kebiasaan lo juga? Kalau teman-teman lo menganggap terlambat itu biasa, lama-lama lo juga menganggapnya biasa. Kalau semua orang di sekitar lo lebih suka mengeluh daripada mencari solusi, tanpa sadar lo juga mulai melakukan hal yang sama. Kalau lingkungan lo menganggap bahwa bermimpi besar itu memalukan, lama-kelamaan lo akan mengecilkan impian lo sendiri. Masalahnya manusia adalah makhluk sosial. Kita secara alami menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dan inilah yang berbahaya. Lo bisa punya mimpi besar, tapi kalau setiap hari dikelilingi oleh orang yang tidak punya standar tinggi, perlahan standar hidup lo juga akan turun. Bukan karena lo lemah, tapi karena otak manusia selalu mencari cara untuk diterima oleh kelompoknya. Kalau semua orang di sekitar lo menghabiskan waktu berjam-jam untuk bergosip, lo akan merasa itu normal. Kalau semua orang menghabiskan uang untuk terlihat kaya daripada benar-benar membangun kekayaan, lo akan menganggap itu wajar. Kalau semua orang takut mengambil risiko, lo juga akan mulai percaya bahwa bermain aman adalah satu-satunya pilihan. Dengar ini baik-baik, lingkungan tidak menentukan masa depan lo 100%, tapi lingkungan menentukan standar yang lo anggap normal. Dan standar itulah yang akhirnya membentuk tindakan lo setiap hari. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah orang-orang terdekat lo mendorong lo untuk berkembang? Apakah mereka mendukung ketika lo ingin menjadi lebih baik? Atau justru mereka mengejek saat lo mencoba berubah? Karena terkadang, pertumbuhan membutuhkan keberanian untuk berbeda.
keberanian untuk mengatakan tidak pada kebiasaan lama, keberanian untuk mencari lingkungan baru. Ini bukan berarti lo harus meninggalkan semua orang, tapi lo harus sadar siapa yang paling banyak memengaruhi pikiran lo. Buku yang lo baca, konten yang lo konsumsi, teman yang lo dengarkan, semuanya sedang membentuk diri lo. Kalau lo ingin masa depan yang berbeda, mungkin lo perlu lingkungan yang berbeda juga. Karena sangat sulit untuk membangun kehidupan luar biasa di lingkungan yang nyaman dengan kehidupan biasa-biasa saja. Ingat, lo tidak bisa menjadi elang kalau terus hidup di antara ayam yang takut terbang. Jadi mulai hari ini, evaluasi lingkungan lo, karena masa depan lo sangat dipengaruhi oleh siapa yang lo izinkan untuk memengaruhi hidup lo. Banyak orang percaya bahwa alasan mereka belum berhasil adalah karena mereka belum cukup pintar, padahal kenyataannya, masalah terbesar seringkali bukan kurangnya kemampuan, tapi terlalu banyak berpikir dan terlalu sedikit bertindak. Mereka ingin memulai bisnis, tapi takut gagal. Ingin membuat konten, tapi takut dihakimi. Ingin belajar skill baru, tapi takut terlihat bodoh. Akhirnya mereka terus menunggu waktu yang tepat, menunggu merasa siap, menunggu rasa percaya diri datang. Masalahnya adalah waktu yang tepat itu tidak pernah benar-benar ada, karena hampir semua orang sukses memulai dalam keadaan tidak siap. Mereka juga takut, mereka juga ragu, mereka juga tidak tahu apakah semuanya akan berhasil. Bedanya, mereka tetap bertindak. Mereka memahami bahwa kejelasan tidak datang sebelum memulai, keberanian tidak datang sebelum mencoba, kepercayaan diri tidak muncul sebelum melakukan sesuatu berulang kali. Semuanya muncul setelah tindakan. Overthinking sering terlihat seperti kehati-hatian, padahal seringkali itu hanyalah ketakutan yang menyamar. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita sedang merencanakan, padahal sebenarnya kita hanya sedang menghindari kemungkinan gagal. Dan inilah kenyataan pahitnya. Kegagalan bukanlah hal yang paling berbahaya. Yang lebih berbahaya adalah penyesalan. Penyesalan karena tidak pernah mencoba. Penyesalan karena membiarkan rasa takut mengendalikan hidup. Penyesalan karena melihat orang lain berkembang sementara diri sendiri tetap diam. Dengar baik-baik. Gagal bukan berarti lo tidak cukup baik. Gagal berarti lo sedang belajar. Setiap orang yang hebat pernah menjadi pemula. Setiap orang sukses pernah melakukan kesalahan. Dan setiap pencapaian besar dimulai dari keberanian untuk mengambil langkah pertama. Jangan tunggu sampai semua ketakutan hilang, karena ketakutan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Bertindaklah meskipun takut, karena tindakan menghasilkan pengalaman. Pengalaman menghasilkan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri menghasilkan perubahan. Ingat, lo tidak perlu melihat seluruh anak tangga. Lo hanya perlu berani mengambil satu langkah berikutnya. Kalau hidup lo tidak berubah ke arah yang lebih baik, jangan langsung menyalahkan keadaan. Jangan langsung menyalahkan nasib. Coba lihat lebih dalam. Mungkin ada kebiasaan yang selama ini diam-diam sedang menghancurkan masa depan lo. Terlalu banyak mengonsumsi dan terlalu sedikit bertindak. Menunda hal-hal penting. Berada di lingkungan yang membuat lo tetap biasa-biasa saja, terlalu takut gagal sampai tidak pernah mencoba, dan meremehkan kekuatan dari kebiasaan kecil. Kabar baiknya, masa depan belum ditentukan. Lo masih punya kesempatan untuk berubah, karena kebiasaan bisa diperbaiki, pola pikir bisa diubah, dan keputusan yang lebih baik bisa mulai diambil hari ini. Jangan menunggu hari Senin. Jangan menunggu tahun baru. Jangan menunggu motivasi datang. Mulai sekarang, karena 5 tahun dari sekarang, lo akan berterima kasih pada diri lo sendiri karena memutuskan untuk berubah hari ini. Atau lo akan menyesal karena terus menunda. Pilihan itu ada di tangan lo. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat yang sama. Tulis di kolom komentar, saya memilih masa depan yang lebih baik. Dan subscribe channel ini untuk belajar tentang mindset, produktivitas, disiplin, keuangan, dan pengembangan diri agar lo bisa menjadi versi terbaik dari diri lo setiap hari. Karena hidup yang luar biasa tidak dibangun oleh satu keputusan besar, tapi oleh keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, masa depan lo tidak diciptakan besok, masa depan lo sedang dibangun hari ini.